Kisi-kisi contoh soal ini kami buat sesuai pengumuman terbaru BKN. Terkait materi seleksi kompetensi P3K Tenaga Teknis BKN tahun 2024, poin 6 bagian A pada tabel tersebut, kalian bisa cek pengumuman di deskripsi video ini. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Pembahasan soal ini fokus pada poin 1 dan 2, yaitu melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional dan menyusun rencana layanan operasional. Untuk poin yang lain, kalian bisa cek video part sebelumnya. Subscribe dulu, agar Mimin semangat upload soal P3K terbaru. Soal nomor 1, Dinas Pelayanan Publik menerima keluhan dari masyarakat mengenai antrean panjang dan ketidaksesuaian nomor antrean digital di loket pelayanan selama 2 minggu terakhir. Sebagai tim operasional, Anda diminta menyusun kajian awal untuk mengidentifikasi masalah. Langkah pertama yang paling tepat dalam kajian awal adalah A. Memanggil seluruh staf loket untuk diberikan pengarahan ulang. B. Melakukan observasi langsung terhadap sistem antrean dan perilaku pengguna layanan. C. Mengubah aplikasi antrean digital ke versi terbaru tanpa analisis. D. Mengalihkan semua antrean ke layanan daring agar loket tidak terlalu penuh. E. Menghapus sistem antrean digital dan kembali ke sistem manual. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Melakukan observasi langsung terhadap sistem antrean dan perilaku pengguna layanan. Karena kajian awal bertujuan mengidentifikasi masalah nyata secara langsung sebelum merumuskan solusi. Observasi lapangan adalah metode awal paling valid untuk menggambarkan akar permasalahan dalam sistem layanan. Soal nomor 2, sebuah kantor pelayanan publik daerah mengalami peningkatan keluhan terkait kebersihan toilet layanan umum. Setelah dilakukan kajian awal, diketahui bahwa petugas kebersihan tidak memiliki jadwal tetap dan belum ada skema kontrol berkala. Rencana layanan operasional paling logis untuk menyelesaikan masalah ini adalah A. Menyusun jadwal pembersihan tetap dan sistem checklist harian yang dipantau supervisor. B. Memberhentikan petugas lama dan menggantinya dengan outsourcing. C. Membatasi penggunaan toilet hanya untuk pengunjung prioritas. D. Menambah petugas pembersih tanpa mengatur jam kerja. E. Melakukan renovasi toilet sebagai solusi utama. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyusun jadwal pembersihan tetap dan sistem checklist harian yang dipantau supervisor. Karena perencanaan layanan yang efektif fokus pada pengendalian pelaksanaan, bukan sekadar menambah SDM atau fasilitas. Jadwal dan pengawasan langsung menjawab sumber masalah dan meningkatkan standar layanan kebersihan. Soal nomor 3, di UPT Layanan Administrasi Kependudukan, ditemukan bahwa proses legalisasi dokumen sering tertunda karena ketidakhadiran pejabat yang berwenang. Dalam menyusun kajian awal, data penting yang paling relevan untuk dianalisis adalah A. Jumlah total dokumen yang diarsipkan di ruangan pejabat. B. Frekuensi dan durasi ketidakhadiran pejabat yang berkaitan langsung dengan layanan. C. Jumlah staf non-pejabat di UPT tersebut. D. Daftar jenis dokumen yang tersedia di loket layanan. E. Jumlah masyarakat yang datang setiap hari. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Frekuensi dan durasi ketidakhadiran pejabat yang berkaitan langsung dengan layanan. Karena keterlambatan layanan akibat ketidakhadiran pejabat merupakan masalah struktur dan kehadiran. Data ini penting dalam kajian awal sebagai dasar menyusun solusi rotasi, pendelegasian wewenang, atau pergeseran beban tugas. Soal nomor 4, evaluasi awal di Kecamatan X menunjukkan distribusi surat-surat layanan ke desa lambat akibat kendaraan operasional hanya 1 unit dan sering digunakan oleh banyak bidang. Dalam menyusun rencana layanan operasional yang rasional, tindakan paling prioritas adalah A. Mengusulkan penambahan kendaraan dan menyusun skema jadwal penggunaan lintas bidang. B. Menyerahkan distribusi dokumen ke masing-masing desa agar mandiri. C. Mengganti pengemudi operasional dengan yang lebih berpengalaman. D. Menghentikan pengiriman fisik dan hanya mengirim dokumen via email. E. Menjadwalkan layanan setiap 2 minggu tanpa koordinasi antar bidang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengusulkan penambahan kendaraan dan menyusun skema jadwal penggunaan lintas bidang. Karena rencana layanan yang baik mempertimbangkan efisiensi penggunaan aset dan kebutuhan lintas unit. Menambah kendaraan sekaligus mengatur penggunaannya menjawab hambatan logistik dan meningkatkan ketepatan layanan. Soal nomor 5, setelah 2 bulan layanan pemberkasan SIM online diluncurkan di Satuan Pelayanan Terpadu, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat masih datang langsung ke loket dengan alasan tidak paham cara penggunaan sistem online. Apa langkah paling logis dalam kajian awal permasalahan ini? A. Menyusun brosur petunjuk penggunaan sistem dan menyebarkannya ke masyarakat. B. Menambah jumlah staf loket karena antrean semakin panjang. C. Menghapus sistem online karena dianggap belum efektif. D. Menambahkan menu baru dalam aplikasi tanpa melakukan survei. E. Mengalihkan semua layanan online ke nomor WhatsApp saja.
Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyusun brosur petunjuk penggunaan sistem dan menyebarkannya ke masyarakat. Karena kajian awal harus berangkat dari masalah partisipasi dan pemahaman. Ketika masyarakat belum paham sistem, solusi awal adalah edukasi dan informasi, bukan pembatalan sistem atau ekspansi teknologi. Soal nomor 6, di kantor layanan terpadu daerah pesisir, banyak masyarakat tidak mengambil dokumen yang sudah selesai karena tidak tahu bahwa prosesnya telah selesai. Evaluasi awal menunjukkan informasi tidak disampaikan dengan baik. Langkah awal paling logis dalam kajian permasalahan ini adalah A. Menelusuri jumlah dokumen yang belum diambil lebih dari 30 hari. B. Memasang banner pengumuman di depan kantor layanan. C. Mengganti sistem pemberitahuan menjadi melalui media sosial. D. Menyediakan layanan cetak ulang dokumen di desa. E. Menambah petugas panggilan telepon ke masyarakat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menelusuri jumlah dokumen yang belum diambil lebih dari 30 hari. Karena kajian awal harus berbasis data yang konkret. Menelusuri dokumen tak terambil menjadi titik awal untuk mengetahui skala masalah dan merancang sistem notifikasi atau intervensi selanjutnya. Soal nomor 7, dalam pelayanan surat keterangan usaha, ditemukan bahwa banyak berkas tidak lengkap karena warga tidak memahami kelengkapan syarat. Evaluator ingin menyusun rencana layanan yang mengurangi penolakan berkas. Rencana yang paling efektif adalah A. Menempatkan petugas khusus penyuluhan syarat berkas di pintu masuk layanan. B. Menolak langsung semua berkas tidak lengkap tanpa pengecualian. C. Menyusun panduan syarat lengkap dalam bentuk cetak dan daring. D. Mengurangi jumlah syarat untuk mempercepat proses layanan. E. Menambah waktu pelayanan agar warga bisa melengkapi langsung di tempat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyusun panduan syarat lengkap dalam bentuk cetak dan daring. Karena akar masalahnya adalah pemahaman. Panduan yang mudah diakses dan jelas memperkecil kesalahan berkas. Solusi lain terlalu ekstrim atau tidak menjangkau penyebab sebenarnya. Soal nomor 8, di kantor kecamatan terpencil, kajian awal menunjukkan sering terjadi tumpang tindih jadwal peminjaman aula untuk kegiatan masyarakat. Evaluator menyarankan rencana perbaikan operasional. Rencana terbaik adalah A. Meningkatkan kapasitas aula agar bisa dipakai bersamaan. B. Mengubah sistem peminjaman menjadi manual dengan buku besar. C. Menyusun sistem peminjaman digital dengan pengingat otomatis. D. Melarang kegiatan non-resmi untuk mengurangi pemakaian aula. E. Menambah syarat administratif untuk peminjam ruang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyusun sistem peminjaman digital dengan pengingat otomatis. Karena konflik jadwal timbul dari ketidakterpaduan informasi. Solusi digital berbasis waktu nyata adalah pendekatan efisien, modern, dan relevan untuk menghindari tumpang tindih tanpa melarang penggunaan aula. Soal nomor 9, UPT Layanan Perpajakan Daerah melaporkan rendahnya partisipasi UMKM dalam layanan pembinaan karena tidak mengetahui jadwal pelaksanaannya. Dalam kajian awal, informasi terputus antara penyelenggara dan peserta. Solusi perencanaan terbaik adalah A. Menyebarkan undangan melalui grup RT dan kepala desa. B. Menambah kuota kegiatan pembinaan agar lebih sering. C. Memberikan denda kepada UMKM yang tidak hadir. D. Menayangkan iklan layanan di radio dan televisi lokal. E. Membuat pendaftaran hanya bisa dilakukan secara online. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyebarkan undangan melalui grup RT dan kepala desa. Karena komunikasi yang tepat sasaran pada jejaring lokal lebih efektif di komunitas terpencil. Solusi ini langsung menjangkau akar masalah tanpa membebani pelaku usaha atau mengganti seluruh sistem. Soal nomor 10, di Dinas Pendidikan, kajian awal menemukan keterlambatan penyusunan laporan penggunaan dana BOS karena sebagian sekolah kesulitan mengisi format pelaporan digital. Langkah pertama dalam rencana layanan perbaikan adalah A. Mengganti aplikasi pelaporan dengan versi yang lebih sederhana. B. Menyediakan tim pendamping lapangan untuk sekolah-sekolah dengan kendala. C. Menambah fitur laporan otomatis di sistem digital BOS. D. Memberikan sanksi kepada sekolah yang terlambat. E. Menyuruh sekolah membuat laporan manual lalu dikonversi oleh dinas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyediakan tim pendamping lapangan untuk sekolah-sekolah dengan kendala. Karena masalahnya adalah kemampuan teknis. Pendampingan langsung menjembatani kesenjangan kemampuan dan mempercepat adaptasi, dibanding mengganti sistem atau memberlakukan sanksi. Soal nomor 11,
Dinas Perizinan mendapati bahwa banyak permohonan izin bangunan tertunda karena petugas lapangan tidak mendapat info lokasi tepat saat survei. Kajian awal diarahkan untuk menemukan penyebab utama. Data paling relevan untuk dikumpulkan adalah A. Daftar izin bangunan yang telah disetujui bulan lalu. B. Ketersediaan peta digital dan koordinat lokasi dari pemohon. C. Nama pejabat teknis yang bertugas di lapangan. D. Jumlah bangunan tidak berizin yang ada. E. Nilai pajak bangunan yang belum dibayar. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Ketersediaan peta digital dan koordinat lokasi dari pemohon. Karena keterlambatan survei lapangan sering berasal dari ketidaktepatan lokasi. Evaluasi awal harus mengukur akurasi informasi yang diberikan pemohon sebagai titik masuk untuk perbaikan sistem permohonan. Soal nomor 12, dalam pelayanan surat keterangan waris di kelurahan, ditemukan banyak warga tidak memahami perbedaan antara ahli waris dan pemilik sah. Rencana layanan operasional paling strategis adalah A. Menolak semua pengajuan jika data tidak sesuai. B. Menambah waktu konsultasi sebelum pengajuan layanan. C. Mendistribusikan materi edukasi berbasis kasus di masyarakat. D. Menghapus layanan pengajuan manual dan hanya online. E. Membebaskan semua warga mengisi formulir sesuai pemahamannya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mendistribusikan materi edukasi berbasis kasus di masyarakat. Karena pemahaman hukum waris sering rumit. Edukasi berbasis contoh kasus membuat masyarakat lebih mudah memahami perbedaan konsep dan mengurangi kesalahan administratif tanpa menghambat layanan. Soal nomor 13, pelayanan pengadaan barang di kantor pengadaan daerah sering tertunda karena perbedaan interpretasi antara bidang teknis dan bagian keuangan. Kajian awal perlu fokus pada A. Menghitung anggaran yang tersedia saat ini. B. Meninjau ulang nota dinas terakhir. C. Mengidentifikasi proses komunikasi antara bidang teknis dan keuangan. D. Mengganti petugas keuangan dengan staf teknis. E. Menambah jalur pengajuan mandiri dari tiap unit. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengidentifikasi proses komunikasi antara bidang teknis dan keuangan. Karena konflik teknis dan keuangan sering timbul dari miskomunikasi. Evaluasi harus masuk ke alur informasi dan verifikasi antar unit untuk memperbaiki penyelarasan proses, bukan sekadar mengganti personel. Soal nomor 14, di layanan pengaduan publik, ditemukan banyak laporan tidak tertindaklanjuti karena pengklasifikasian aduan tidak jelas. Rencana layanan yang paling relevan untuk memperbaiki kondisi ini adalah A. Menambah personel verifikator aduan masyarakat. B. Membuat sop klasifikasi pengaduan dan alur tanggapan yang baku. C. Menyaring pengaduan berdasarkan volume keluhan yang masuk. D. Menghapus kategori pengaduan dan menanggapi sesuai kelengkapan data. E. Memberi kewenangan langsung ke petugas untuk menutup aduan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membuat SOP klasifikasi pengaduan dan alur tanggapan yang baku. Karena ketidakjelasan klasifikasi aduan adalah masalah sistem. SOP yang memuat pengelompokan dan jalur tindak lanjut mencegah stagnasi aduan dan mempercepat respons operasional. Soal nomor 15, dalam program distribusi bantuan operasional desa, ditemukan bahwa banyak desa menolak menerima barang bantuan karena tidak sesuai kebutuhan lapangan. Langkah awal evaluasi yang paling akurat adalah A. Melakukan konsultasi ulang kepada kepala desa penerima bantuan. B. Meneliti kembali proses pengumpulan data kebutuhan. C. Memberikan insentif agar desa menerima bantuan apa adanya. D. Menyerahkan semua distribusi ke tingkat kecamatan. E. Mengalihkan bantuan ke desa lain yang membutuhkan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Meneliti kembali proses pengumpulan data kebutuhan. Karena penolakan terhadap bantuan biasanya berasal dari kekeliruan dalam perencanaan. Evaluasi harus fokus pada proses awal, kajian kebutuhan, agar distribusi ke depan lebih tepat sasaran. Soal nomor 16, dalam evaluasi pelaksanaan layanan operasional di RSUD daerah, ditemukan bahwa pasien rawat jalan kesulitan mengambil obat karena antrean farmasi tidak sinkron dengan selesai pemeriksaan. Kajian awal menemukan ketidaksesuaian alur. Tindakan paling strategis dalam menyusun rencana operasional adalah A. Mengatur ulang jadwal kerja dokter agar seragam dengan waktu farmasi. B. Membuat sistem pemanggilan farmasi berbasis waktu selesainya pemeriksaan pasien. C. Menambah jumlah loket farmasi dan petugas jaga sore. D. Mewajibkan pasien membawa kartu antrean digital sendiri dari rumah. E. Mendistribusikan obat langsung ke ruang tunggu tanpa antrean tambahan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B.
Membuat sistem pemanggilan farmasi berbasis waktu selesainya pemeriksaan pasien. Karena, akar masalahnya adalah ketidaksesuaian waktu antar unit layanan. Solusi terbaik adalah menyinkronkan waktu pelayanan dokter dan farmasi agar antrean menjadi efisien, tanpa menambah beban struktural atau menurunkan kualitas layanan. Soal nomor 17, di kantor dinas sosial, evaluasi menunjukkan adanya laporan yang tidak konsisten antara data yang dicatat staf lapangan dan yang masuk ke sistem. Semua tindakan berikut bisa jadi solusi, kecuali A. Menerapkan sistem validasi 2 tahap sebelum input final. B. Melakukan verifikasi silang langsung ke lapangan oleh supervisor. C. Menambah pelatihan petugas lapangan tentang akurasi pencatatan. D. Menghapus semua data lapangan jika ditemukan ketidaksesuaian. E. Mengintegrasikan form lapangan dengan sistem pusat melalui perangkat seluler. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menghapus semua data lapangan jika ditemukan ketidaksesuaian. Karena, penghapusan data lapangan akan menghilangkan sumber informasi yang penting. Solusi dalam evaluasi harus fokus pada koreksi, bukan pembersihan data, terutama jika itu berdampak pada validitas laporan dan pengambilan keputusan. Soal nomor 18, dalam layanan perizinan, banyak pengajuan ditolak karena dokumen pendukung tidak sesuai format meski substansinya benar. Solusi perencanaan layanan yang paling bijak adalah A. Menurunkan standar format agar semua pengajuan diterima. B. Membuat sistem pengecekan otomatis yang memberi umpan balik format ke pemohon. C. Mewajibkan konsultasi sebelum pengajuan resmi dilakukan. D. Menerima semua dokumen dan memperbaikinya di internal dinas. E. Melatih staf untuk lebih toleran terhadap bentuk dokumen. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membuat sistem pengecekan otomatis yang memberi umpan balik format ke pemohon. Karena, solusi ideal dalam evaluasi operasional adalah mencegah kesalahan sejak awal. Sistem umpan balik otomatis tidak menurunkan standar, melainkan membantu pemohon agar pengajuan sesuai sebelum diproses lebih lanjut. Soal nomor 19, di Kecamatan A, pengaduan masyarakat mengenai pelayanan administrasi terus meningkat meskipun waktu layanan sudah diperpanjang. Kajian awal menunjukkan penyebab utama ada pada kualitas komunikasi petugas. Perbaikan operasional terbaik adalah A. Menambah waktu layanan lagi hingga malam hari. B. Mengganti seluruh petugas loket secara berkala. C. Memberikan pelatihan komunikasi publik dan SOP interaksi pada petugas layanan. D. Memasang papan informasi agar petugas tidak perlu banyak bicara. E. Membatasi jumlah pengunjung tiap sesi pelayanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memberikan pelatihan komunikasi publik dan SOP interaksi pada petugas layanan. Karena, evaluasi pelayanan publik yang baik menekankan pentingnya komunikasi efektif. Masalah sering muncul bukan karena waktu layanan, tapi cara menyampaikan informasi. Pelatihan komunikasi akan memperbaiki persepsi dan pengalaman pengguna. Soal nomor 20, sebuah kantor layanan terpadu sering mengalami overload pengunjung saat awal pekan, sementara hari lainnya sepi. Kajian awal menyimpulkan ketidakseimbangan kunjungan. Rencana layanan terbaik adalah A. Menutup layanan di akhir pekan agar semua terpusat di awal minggu. B. Memberlakukan sistem antrean terbatas hanya di hari Senin dan Selasa. C. Mendistribusikan kuota layanan harian dan sistem reservasi online. D. Menambah kursi tunggu agar lebih nyaman walau antre panjang. E. Membatasi jenis layanan tertentu hanya di pertengahan minggu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mendistribusikan kuota layanan harian dan sistem reservasi online. Karena, mengatur distribusi jumlah pengunjung jauh lebih efektif dibanding menambah fasilitas fisik. Kuota dan sistem reservasi memastikan penyebaran waktu layanan lebih merata, sekaligus mengurangi tekanan operasional. Soal nomor 21, dalam kegiatan monitoring layanan perizinan usaha mikro, ditemukan bahwa banyak pelaku usaha belum mendapatkan NIB karena gagal mengakses sistem OSS daring. Kajian awal menunjukkan lemahnya literasi digital. Rencana layanan yang paling sesuai adalah A. Mengganti sistem OSS menjadi layanan manual penuh. B. Menurunkan jumlah persyaratan untuk mempercepat izin. C. Membentuk pos pendampingan OSS di kantor kecamatan. D. Menutup akses OSS sementara dan menunggu pelatihan. E. Mewajibkan pelaku usaha mengikuti pelatihan sebelum mendaftar. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Membentuk pos pendampingan OSS di kantor kecamatan. Karena, tantangan utama adalah akses dan pemahaman. Membentuk pos pendampingan adalah langkah taktis yang bersifat solutif, dekat dengan masyarakat, dan tidak menghapus sistem yang sudah diatur secara nasional. Soal nomor 22, layanan pengaduan masyarakat berbasis aplikasi kurang diminati karena masyarakat menganggap aduannya tidak ditindaklanjuti.
Kajian awal menyimpulkan masalah pada umpan balik. Rencana perbaikan layanan operasional yang paling tepat adalah A. Mengganti aplikasi dengan desain yang lebih menarik. B. Menambahkan fitur pelacakan status aduan dan notifikasi tanggapan. C. Memberikan reward kepada pengadu aktif. D. Menyediakan hotline untuk konfirmasi aduan. E. Membatasi jumlah aduan per hari agar mudah diproses. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menambahkan fitur pelacakan status aduan dan notifikasi tanggapan. Karena kepercayaan masyarakat terhadap layanan pengaduan meningkat bila transparansi ditingkatkan. Pelacakan status dan notifikasi menjamin bahwa aduan tidak hanya dikumpulkan, tapi juga ditindaklanjuti secara nyata. Soal nomor 23. UPT Pelayanan Dokumen Kependudukan menerima keluhan dari warga yang mengaku sudah mengajukan berkas, namun statusnya tidak berubah selama lebih dari 10 hari. Setelah dikaji, ditemukan bahwa sistem tidak memperbarui status bila operator lupa menekan tombol verifikasi selesai. Rencana layanan operasional paling tepat untuk mencegah masalah ini berulang adalah A. Menambah jumlah operator verifikasi agar beban kerja terbagi rata. B. Membuat sistem otomatisasi status berdasarkan waktu unggah berkas. C. Memberikan pelatihan rutin tentang kedisiplinan kerja. D. Menyusun sistem pengingat otomatis apabila proses verifikasi tidak selesai dalam 1 hari. E. Mewajibkan warga untuk menanyakan status melalui call center setiap 3 hari. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menyusun sistem pengingat otomatis apabila proses verifikasi tidak selesai dalam 1 hari. Karena masalahnya bukan pada jumlah staf, tetapi pada kelalaian sistemik. Pengingat otomatis akan mendorong penyelesaian proses tepat waktu dan menjaga integritas informasi dalam sistem layanan dokumen. Soal nomor 24. Dinas Pelayanan Umum Daerah menerima temuan bahwa kendaraan operasional sering digunakan tanpa rute jelas dan tidak kembali sesuai jadwal. Kajian awal menunjukkan lemahnya pencatatan penggunaan. Rencana layanan operasional terbaik adalah A. Mengganti seluruh sopir dan menunjuk pengemudi baru yang lebih disiplin. B. Memberlakukan logbook elektronik berbasis GPS dan waktu. C. Membatasi penggunaan kendaraan hanya untuk kepala bidang. D. Melaporkan setiap keterlambatan ke atasan tanpa kompromi. E. Mengurangi jumlah kendaraan agar mudah diawasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memberlakukan logbook elektronik berbasis GPS dan waktu. Karena kontrol layanan berbasis sistem elektronik memberi akurasi dan transparansi. Solusi ini jauh lebih efektif daripada mengganti personel atau sekadar memberikan teguran tanpa bukti yang jelas. Soal nomor 25. Di layanan kepegawaian, sering terjadi keterlambatan penerbitan SK karena dokumen fisik sering tertukar antara unit. Kajian awal menunjukkan lemahnya sistem pemisahan dokumen antar unit. Perencanaan layanan yang logis adalah A. Mewajibkan semua SK dicetak di satu waktu untuk efisiensi. B. Membuat kode warna map dan barcode untuk setiap unit kerja. C. Melatih staf untuk mengingat lokasi dokumen secara manual. D. Mendistribusikan seluruh SK secara daring, tanpa bentuk fisik. E. Menunda pencetakan hingga semua unit selesai mengumpulkan data. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membuat kode warna map dan barcode untuk setiap unit kerja. Karena solusi ini sederhana, murah, dan efektif untuk mencegah pertukaran dokumen. Sistem identifikasi visual dan digital akan mempercepat klasifikasi dan memperkecil risiko kesalahan distribusi. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.